Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyanyikan dari PKJ 170 bait 1 sampai 3. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, minggu ini kita memasuki apa yang disebut Minggu Paskah kelima. Minggu Paskah kelima itu adalah persiapan kita menuju pada perayaan Pentakosta. Jadi renungan-renungan selama minggu Paskah kiranya mempersiapkan kita, mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup kita terhadap perayaan Pentakosta yang akan datang. Mari kita memuliakan Tuhan. Kau perkasa, ku lemah. Hatiku amat
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa pagi hari ini, Minggu Paskah kelima, kami boleh hadir dalam rumah-Mu. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti, bahkan mengalir deras dalam hidup kami. Sekarang di depan-Mu Tuhan, kami hendak bercermin diri dan merasakan bahwa sering kami merasa kuat, padahal kami lemah. Kami merasa setia, padahal kami tidak setia. Sering kami merasa taat kepada firman Tuhan, tetapi banyak kali mendapati diri di luar langkah-langkah yang Tuhan inginkan. Rancangan-rancangan kami, pikiran kami, banyak yang tidak berkait dengan kebenaran Tuhan. Banyak lagi Tuhan, praktek-praktek hidup kami yang sebenarnya tidak mendukung kehidupan spiritual kami di hadapan Tuhan. Jadi untuk semua itu ya Bapa, kami mohon pengampunan Tuhan. Kami sering tidak hidup sebagai anak-anak-Mu, tidak hidup sebagai orang-orang tebusan, tidak hidup sebagai umat yang Tuhan kasihi ini. Tolonglah kami Tuhan menyadari segala sesuatu supaya hidup dan aktivitas kami sehari-hari sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Kami sering mencari petunjuk tentang hal itu, tetapi kami tidak mendapatinya oleh karena kami justru harus mencarinya sendiri di tengah-tengah pekerjaan dan aktivitas kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kuduskan kami dengan darah Kristus, dan berikan kami hidup baru yang segar dan berpengharapan di dalam Dia. Terpujilah Tuhan di dalam Kristus Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa dan hidup baru
yang Tuhan sediakan di dalam Kristus. Dengarlah saudara berita yang indah dari firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara.
Kita masuki liturgi firman, marilah kita berdoa mohon roh Tuhan menerangi kita. Sekarang ini ya Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Kami akan membaca Alkitab, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Tetapi kami mohon agar Roh Kudus memurnikan niat dan tujuan kami, supaya kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah ini dan melalui pemberitaan firman. Kiranya Roh membuat kami mengerti, dan kami ingin menyisihkan diri kami agar Tuhan mempunyai ruang di dalamnya. Kami ingin mengosongkan hati kami supaya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami merindukan suara-Mu ya Allah, bukan suara pengkhotbah. Kami mengangkat hati kami kepadamu agar tertularlah kami oleh kekudusan-Mu. Pada minggu Paskah kelima ini, kami mau belajar tentang apa yang Yesus pesankan kepada murid-murid. Kami rindu pemberitaan firman-Mu, Tuhan, mengubahkan kami dari keadaan yang sekarang menjadi keadaan yang makin selaras dengan maksud, dengan kehendak Tuhan. Jadi bersama umat-Mu di seluruh dunia kami berseru, berfirmanlah Tuhan kepada kami, oleh karena kami bukan saja siap sedia mendengarkan, tetapi juga rindu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi itu berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air.
Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita mendaraskan Mazmur 22 bait yang ke-23 sampai 31. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. 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 Aku kan masyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaahmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan, hai yang takut akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Nazarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaat yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena
semua orang yang sombong di bumi kan berlutut semua di depannya. Semua orang yang turun ke dalam debu kan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang akan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Pembacaan ketiga diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa yakin bahwa saudara pasti sudah pernah membaca atau mendengar perumpamaan tentang pokok anggur. Bahkan mungkin lebih dari sekali. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat bahwa sebetulnya ada dua keganjilan pada perumpamaan ini. Yang pertama ialah Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Emang ada pokok anggur yang tidak benar? Itu pertanyaan pertama. Apa maknanya dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar"? Yang kedua, kalau murid-muridnya adalah ranting-ranting, apakah ranting mampu tidak mau melekat kepada pokok anggur sehingga menjadi kering dan mati? Ini adalah sesuatu yang aneh, sebab ranting setahu kita tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri dari pokok anggur. Kemudian perikop kita juga saudara-saudara menekankan berulang-ulang dua topik, yaitu tentang berbuah dan tentang tinggal bersama-sama. Renungan kita akan berada di sekitar itu. Jadi jika kita membaca perumpamaan pokok anggur ini dengan seksama, kita menemukan keganjilan tadi. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Memang apa ada pokok anggur yang tidak benar? Jawabnya saudara-saudara, dalam perjanjian lama dan dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, kebun anggur selalu menggambarkan Israel. Menggambarkan bahwa mereka
dalam kenyataan tidak menjadi pokok anggur yang benar. Mereka mengeluh, mereka membangkang, mereka berkhianat. Oleh sebab itulah Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Oleh karena ada Israel sebagai kebun anggur yang tidak benar. Yesus membedakan diri sebagai pokok anggur yang benar, yang peduli, yang menyintai. Bahkan kalau kita membaca cerita-cerita tentang kebun anggur dalam Injil Sinoptik, maka dalam Injil Sinoptik itu perumpamaan tentang kebun anggur disertai dengan cerita tentang kekerasan dan keserakahan. Tetapi dalam Yohanes, perumpamaan ini merupakan gambaran tentang kebersamaan, cinta kasih, dan berbuah-buah. Dalam Injil Sinoptik, yang pasti kita juga sudah tahu, para pekerja kebun anggur membunuh utusan-utusan sang tuan yang sedang pergi jauh. Kirim utusan dibunuh, dan akhirnya sang tuan mengirim anaknya sendiri dan dibunuh juga. Tetapi dalam Yohanes, sang anak digambarkan sebagai pokok anggur, dan sang bapa adalah penjaga yang membersihkan ranting-ranting agar berbuah banyak. Jadi terjawablah sekarang kenapa Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Sebab ada kebun anggur yang tidak benar, yaitu Israel. Sekarang tentang berbuah. Dalam perikop kita, perkataan berbuah itu dalam 8 ayat diulang 6 kali. Jadi ada pesan yang penting dan dibenarkan secara statistik agar ranting-ranting berbuah. Dan untuk berbuah dilakukan pembersihan dengan tindakan pemangkasan. Dan seperti saudara tahu, tindakan pemangkasan terkesan membawa rasa sakit. Tetapi rasa sakit itu perlu untuk berbuah lebih banyak. Saudara-saudara, kalau mendengar kata rasa sakit, saya selalu teringat kepada Mother Teresa. Mother Teresa itu berkata, kalau kita memberilah sampai merasa sakit. Give until it hurts. Kalau memberi belum merasa sakit, belum memberi. Di antara kita kalau memberi kolekte misalnya, apa ada yang sambil memberi berasa sakit? Menurut Teresa, belum memberi. Memberi barulah memberi jikalau kita sudah merasa sakit. Dan itu sejalan dengan apa yang Yesus katakan. Jika orang memberi dari kelebihannya, tidak ada rasa sakit. Tapi jika orang memberi dari kekurangannya, akan mulai terasa sakit. Teresa menjelaskan Yesus sendiri menilai janda miskin di bait Allah itu yang memberi persembahan hanya 2 peser telah memberi seluruh nafkah hidupnya. Dan siapa memberi seluruh nafkah hidupnya tentulah merasa sakit. Tetapi itu yang Allah terima. Itu pemberian. Teresa juga meneruskan lagi. Jikalau Anda punya 2 anak atau lebih, terus saya minta 1, rasanya bagaimana? Rasanya sakit. Nggak ada orang mau memberi anaknya kepada orang lain.
Dan Allah punya anak cuma satu. Dan dia memberikannya untuk menebus dosa manusia. Jadi kata Teresa, kita dapat berkata Allah juga memberi sampai merasa sakit. Dan ini bukan soal memberi persembahan saja. Ini juga soal memberi diri dalam pelayanan. Ada banyak orang yang tidak paham tentang ini. Melayani selalu harus berarti bersukacita. Kalau tersinggung, kalau orang marah-marah, kalau orang tidak menerima, rasanya sakit, lalu dia say goodbye. Memberi apapun, barulah memberi kalau terasa sakit. Kembali soal berbuah, saudara-saudara. Apa sih artinya berbuah? Biasanya kalau kita bicara berbuah, orang-orang Kristiani langsung teringat kepada daftar buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tidak salah. Malahan sangat jelas untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun saya harus tekankan, jarang ada yang mengikutinya dengan tuntas. Mungkin ada yang sabar, ada yang lemah lembut, tapi tidak setia, ya, dan seterusnya. Dan seperti kita ketahui, berbuah bukanlah kapasitas ranting-ranting. Buah selalu terjadi secara organik kalau pokok anggurnya benar, penjaganya baik, dan ranting-ranting melekat pada pokok anggur. Kalau ranting saja tidak mungkin berbuah, dia harus melekat kepada pokok anggur. Namun dalam Yohanes berbuah lebih ditujukan kepada kebersamaan, kepada cinta kasih, yaitu cinta kasih kepada Allah. Cinta kasih yang rela tanpa pembatas. Cinta kasih yang rela tanpa berhitung. Cinta kasih yang rela tanpa pamrih. Dan dalam bahasa Injil sinoptik, mengasihi seperti ini ialah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Banyak orang Kristiani kalau dia serius, dia tiba pada kesimpulan bahwa itu adalah mustahil. Dan banyak orang karena itu tidak pernah tiba kepada kualitas cinta kasih dengan segenap hati, jiwa, akal budi, atau mengasihi seperti diri sendiri. Ini mustahil menurut banyak orang. Tetapi saya memberitahu saudara sebuah rahasia, bahwa Tuhan Allah telah menanamkan kapasitas mencintai dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dalam diri kita. Coba kita cek. Siapa di antara saudara-saudara yang punya anak? Tolong tunjuk tangan. Oke, berarti udah jadi orang tua ya. Dan sekarang baik orang tua maupun anak-anak memperhatikan apa yang saya tanyakan. Ketika anak kita masih dalam kandungan, orang tua sudah keluar biaya, betul? Waktu dia lahir keluar biaya lagi. Sudah lahir masih keluar biaya. Waktu sekolah keluar biaya, kuliah, menikah. Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Sudah keluar biaya berapa untuk anak saudara? Ada? Ada yang bisa menyebut, saya udah keluar biaya sekian miliar nih. Saya selalu mendapat jawab atas pertanyaan ini, saya nggak hitung, Pak. Saya nggak ingat. Saya nggak catat.
Padahal kalau ngasih persembahan ke Tuhan aja dicatat. Minggu depan keluar nggak di warta. Ya. Tapi ke anak tidak dicatat, tidak dihitung. Dan seperti lagu kasih ibu, hanya memberi, tak harap kembali. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Jawabnya hanya satu. Karena orang tua menyintai anaknya dengan segenap hati, jiwa, bahkan melampaui akal budi. Sebab ngasih sesuatu gak dicatat, gak dihitung, itu melampaui akal budi. Kerelaan memberi dari orang tua kepada anak berdasarkan kasih tanpa batas, unlimited. Dan itu bukan hanya kalau orang tua punya uang. Kalaupun tidak punya uang, dia akan jual barang. Dia akan meminjam supaya kebutuhan anaknya terpenuhi. Anak-anak dengar pengorbanan orang tuamu. Itu adalah kasih yang ilahi. Kasih dengan segenap hati, jiwa, akal budi, tanpa pamrih, tanpa berhitung, rela, tanpa batas. Nah, sekarang orang tua sadar bahwa Tuhan telah menanamkan kapasitas cinta ilahi pada diri kita. Cuma sayangnya itu berlaku hanya bagi anak. Kalau anak tetangga kita enggak begitu. Anak panti asuhan, no, ya. Anak angkat, no. Hanya anak kita. Jadi kalau kita mau berbuah kasih, maka kasih yang ilahi seperti ini mesti berkembang bukan hanya untuk anak kita. Dan kita nggak pernah berlatih untuk itu, bahkan juga tidak pernah berpikir tentang hal itu. Sehingga banyak orang Kristen sampai akhirnya, sampai dia mati maksudnya, tidak pernah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, atau mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ini adalah tips tentang bagaimana memperluas kasih ilahi yang Tuhan beri. Sekarang yang berikut saudara tentang ranting yang tidak melekat pada pokok anggur. Keganjilan lain dalam perumpamaan ini ialah apakah ada ranting yang tidak mau melekat kepada pokok anggur? Apakah ada ranting yang mempunyai kemampuan melepaskan diri dari pokok anggur? Rasanya kok tidak. Mana ada ranting punya kekuatan melepaskan diri kecuali dia sudah kering dan mati. Paling jauh kita dapat berkata, ada sesuatu yang salah pada ranting yang kering dan yang tidak berbuah lalu lepas. Tapi itu bukan maunya dia. Bagaimana ini kita pahami? Ketika Yesus mengucapkan atau mengajarkan perumpamaan ini, saudara-saudara, dalam setting konteksnya, dia dan murid-murid dalam situasi sebentar lagi menghadapi penangkapan dan penyaliban. Dan hal mana jelas kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, sebelum Yohanes 15, pasal 14, pasal 13, dan juga jelas kalau membaca pasal sesudahnya. Jadi perumpamaan ini lebih dapat dipahami jika kita ingat bahwa Yesus sedang berada bersama murid-murid di malam penangkapannya. Yesus sedang menghibur, sedang menguatkan mereka terhadap peristiwa sengsara yang datang mendekat.
Sebab itu dalam pasal 14 misalnya dia mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dia siap pergi dan menguatkan murid-muridnya. Yesus sangat menyintai murid-muridnya. Tetapi dia tahu satu muridnya yang bernama Yudas akan berkhianat. Yudas pada perjamuan itu meninggalkan kebersamaan dengan Yesus. Yudas melepaskan diri dari persekutuan itu dan mengambil jalan sendiri. Yudas meninggalkan cinta Yesus kepadanya. Jadi ketika kita mendengar perumpamaan ada ranting yang tidak mau melekat kepada pokok anggur dan ranting yang tidak berbuah, mestinya kita mengingat Yudas yang pergi meninggalkan Yesus. Jadi ada ranting murid-murid yang berbuah dan ada ranting Yudas yang lepas dari pokok anggur, tidak berbuah, kering dan mati. Ranting bukanlah pokok anggur. Ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri. Jikalau ranting berbuah, itu bukan karena rantingnya, melainkan karena dia melekat kepada pokok anggur. Oleh sebab itulah Yesus sangat menekankan betapa perlunya ranting melekat kepada pokok anggur, seperti 11 murid-murid melekat kepada Yesus. Dan itu sebabnya leksionari GKI hari ini juga memakai tema yang sama, melekat kepada Kristus. Sebuah hal yang penting. Kita tentu senang, saudara-saudara, jika kita meyakini bahwa diri kita, jemaat kita, GKI kita juga melekat kepada Kristus. Apakah saudara dan saya melekat kepada Kristus? Ini biasanya gak pakai pikir lagi, kita akan menjawab melekat dong. Coba kita cek. Coba kita ingat-ingat. Kalau kita berdoa pagi kayak siang kayak malam kayak sore kayak tengah malam, apa yang memenuhi isi doa kita? Apa yang memenuhi isi doa kita? Dari mendengar banyak doa dalam banyak kesempatan, umumnya kalau tidak salah isi doa kita sebagian terbesarnya adalah diri kita sendiri. Coba dicek ya, saudara, dengan doa saudara. Sebagian terbesarnya adalah berkaitan dengan diri kita sendiri. Berkatilah saya, ingatlah saya, sembuhkanlah saya, lindungilah saya, dengarkanlah permohonan saya, kuatkanlah saya, luluskanlah saya. Dan yang paling gila saudara-saudara ialah ketika naik pesawat terbang dia berdoa, Tuhan selamatkanlah saya. Yang lain sebodoh amat. Padahal kalau yang lain celaka kan dia ikut juga. Doa yang demikian, saudara-saudara, adalah menunjukkan kita lebih melekat kepada diri sendiri ketimbang melekat kepada Kristus. Sebab kalau kita melekat kepada Kristus, kita lebih mementingkan Dia ketimbang diri kita. Doa memohon berkat, memohon lindungan, memohon segala sesuatu boleh, tetapi bukan mendominasi isi doa kita. Doa adalah sarana yang paling banyak kita lakukan dalam hubungan dengan Tuhan. Dan apa jadinya kalau isi dari hubungan yang banyak itu lebih banyak diri kita sendiri? Itu menandai adanya egoisme,
egosentrisme, egofilia. Dan jika begitu keadaan kita, tampaknya kita lebih seperti ranting-ranting yang banyak daunnya ketimbang banyak buahnya. Dan ingatlah bahwa Tuhan bukan menginginkan ranting yang berdaun banyak, melainkan yang berbuah banyak. Sekarang bagian yang terakhir, saudara, tentang tinggal bersama. Kata lain yang penting dalam perikop Yohanes adalah tinggal. Supaya tidak salah dimengerti, kita bandingkan kontras antara selamat tinggal dan selamat jalan. Kalau selamat tinggal, yang diberi ucapan selamat itu tinggal, menetap, tidak kemana-mana. Tetapi kalau dibilang selamat jalan, maka kepada yang diucapkan selamat jalan, pergi, tidak tinggal tetap. Perkataan tinggal dalam perikop kita diulang 7 kali dalam 8 ayat. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan dalam keseluruhan Injil Yohanes kata tinggal ada 64 kali. Dan dalam seluruh perjanjian baru ada 118 kali. Dan ahli tafsir berkata, kata ini begitu banyaknya seperti kata percaya. Sehingga percaya dan tinggal menjadi idiom yang menampilkan realitas kehidupan di dalam Kristus. Bahkan realitas kehidupan melekat kepada Kristus ini bukan saja menjadi pengharapan dengannya nanti di dunia mendatang, melainkan janji akan kehidupan damai sejahtera kini dan di sini. Perkataan tinggal, saudara-saudara, tidak tersangkali merupakan kata penting, dan ini berarti saling menetap bersama. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saling tinggal menetap. Dan kali lain Yesus berkata, di rumahku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Adalah kehendak Yesus agar orang percaya bersama-sama tinggal dengan Dia. Tambahan lagi Yesus pernah berkata, iya, Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam hatimu. Gagasannya sangat jelas bahwa Yesus menekankan saling tinggal di dalam masing-masing antara Dia dan umatnya. Kehendak Yesus agar Dia dan kita saling tinggal bersama tidak lain adalah ungkapan tentang harapan cinta kasih. Siapa saling menyintai selalu ingin berada bersama-sama, selalu menginginkan kebersamaan. Bukan kebetulan bahwa sida-sida Ethiopia di jalan menuju Gaza yang sedang mencari pengertian tentang firman Allah, dengan bantuan Filipus akhirnya pulang dengan damai sejahtera, yang secara spiritual hidupnya berlimpah-limpah dalam hubungan yang melekat dengan Kristus. Penutup, saudara-saudara, dan ini sebuah catatan yang sangat penting bagi kita semua. Sebab umumnya kita keliru di situ. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sejuk sekali. Ya. Orang sering memahami janji Yesus ini secara keliru. Itu sebabnya orang lalu minta rumah, minta mobil, minta kekayaan. Ya. Sebab kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Sorry. Yesus tidak memberi hak ini kepada murid-muridnya untuk meminta apa saja yang mereka mau. Yesus tidak memberi hak untuk meminta ini untuk memuaskan hawa nafsu.
insani dan duniawi. Banyak ajaran Kristiani mengajarkan hal itu. Minta apa saja pada Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Kalau saya minta istri kedua bagaimana? Dan ada orang yang berkata, Tuhan akan kasih Pak. Kacau ibu. Hak untuk meminta apa saja mesti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan dalam hal ini ketika Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Maka ranting-ranting dan murid-murid akan meminta supaya dia boleh berbuah. Bukan minta mobil, minta rumah, minta jalan-jalan ke luar negeri. Sorry. Doa-doa kita bukanlah sarana untuk memuaskan hawa nafsu insani dan duniawi kita. Doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan justru untuk membuat kita makin sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ini harus diingat betul dalam doa kita, dalam hidup kita. Dan hari ini saudara-saudara kita akan meresmikan atau melantik Badan Pelayanan Jemaat. Tugas Badan Pelayanan Jemaat adalah membuat jemaat menjadi ranting yang melekat kepada Kristus, membuat jemaat dapat berbuah-buah banyak. Tugas Badan Pelayanan bukanlah membuat jemaat sibuk, bukanlah membuat banyak program, bukanlah menghabiskan atau mengetatkan anggaran, melainkan membuat jemaat, mereka yang dilayani, menjadi melekat kepada Kristus dan berbuah-buah. Dan badan pelayanan manapun tidak dapat melakukan tugas itu jikalau dirinya sendiri tidak menjadi ranting yang berbuah. Seperti kata bijak, orang tidak dapat memberi apa yang tidak dia punya, apa yang dia tidak punya. Oleh karena itu baik para pelayan di badan pelayanan maupun jemaat dan kita semua, hendaklah menjadi ranting yang melekat kepada Kristus, berbuah, dan bukan menjadi ranting Yudas yang mati dan kering. Selamat Minggu Paskah kelima, Tuhan memberkati saudara-saudara. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita akan melakukan pelantikan badan pelayanan. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu
karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dengan relasi yang benar dengan dirinya dan dengan sesamanya dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu agar dapat dilaksanakan misi dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja, namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat. Untuk masa pelayanan 2015-2017. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang khusus jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dalam Roh Kudus, serta mampukan mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu, ya Allah. Amin. Pertama-tama perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Badan Pelayanan Pemuda yang disebut namanya, tolong maju dan berdiri. Ketua Maria Suryanti, Marina Lubis, Sekretaris Lael Karen Karina Tanoko, Bendahara Vita Magdalena, bidang persekutuannya Lumenta Franata Gultom, bidang pembinaan Arif Probo Cahyono, bidang sarana penunjang Jane Pratama. Saya juga memanggil pengurus Pokja Peduli, Ketua Yulianti Cahya, Wakil Ketua Mustika Indah J. Sinaga, Sekretaris Hermin Wijayanti, Jenny Gultom, Bendahara Herbert C. Cahya, Seksi Humas Warih Desantoro, Rina Kusuma, Seksi Dokumentasi Warih Desantoro lagi, Tommy Irawan Pangaribuan, Seksi Konsumsi Komaria, Adeline Sri Utari, Seksi Perlengkapan Yunus Genakama, Marta Ida K. Simbolon.
Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanan saudara. Dengarlah beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan, baik pelayanan pemuda maupun Pokja Peduli? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Saudara-saudara, kita akan melakukan pelantikan dengan memohon berkat Tuhan. Setelah itu, saudara akan menyanyikan doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan pemuda dan Pokja Peduli, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, sehingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jemaat berdiri. Pujilah Kami semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji Tuhan. Sembah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan para pelayan baru tolong menghadap ke jemaat. Saudara-saudara, para pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Silahkan mengucapkan bersama-sama tekad saudara. Saudara-saudara jemaat, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Penyerahan piagam. Surat pengangkatan Badan Pelayanan Pemuda nomor 056 GKI KPL 5/2015. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Jalan Hadiah 1 Kafling Polri Blok D 14 nomor 1203 Jelambar melalui persidangannya pada tanggal 19 April 2015 dengan ini mengangkat Badan Pelayanan Pemuda GKI Kafling Polri masa pelayanan April 2015 sampai dengan Maret 2017 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Marina Lubis, Sekretaris Lael Karina Tanoko, Bendahara Vita Magdalena, Bidang Persekutuan Luminta Pranata Gultom, Bidang Pembinaan Arif Probo Cahyono, dan Bidang Sarana Penunjang Jen Pratama. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta, 3 Mei 2015, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, tertanda Pendeta Yael Lamurahan sebagai Ketua Umum dan Penatua Edi Karlowe Sekretaris Umum.
Surat pengangkatan pengurus Pokja Peduli nomor 057 GKI KPL 5 2015. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Kafling Polri Jalan Hadiah 1 Kafling Polri Blok D 14 nomor 1203 Jelambar melalui persidangannya pada tanggal 19 April 2015 dengan ini mengangkat pengurus Pokja Peduli GKI Kafling Polri masa pelayanan April 2015 sampai Maret 2017 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Julianti Cahya, Wakil Ketua Mustika Indah Jesinaga, Sekretaris Hermin Widajati dan Yeni Gultom, Bendahara Herbert C. Cahya, Seksi Humas Wari Desantoro dan Rina Kusuma, Seksi Dokumentasi Wari Desantoro dan Tommy Irawan Pangaribuan, Seksi Konsumsi Komaria dan Adelin Sri Utari, Seksi Perlengkapan Yunus G. Nakama Marta Ida G. Simbolon. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Jakarta 3 Mei 2015, Majelis Jemaat GKI Kafling Polri, tertanda Pendeta Yael Lamorahan sebagai Ketua Umum dan Penatua Idi Kalois sebagai Sekretaris Umum. Silakan kembali ke tempat setelah marilah saudara kita naikkan doa syafaat kita yang akan diakhiri dengan menyanyikan bersama doa Bapa kami. Bapa dalam sorga, syafaat kami pada minggu Paskah kelima ini hanyalah satu. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi Nepal yang baru mengalami gempa yang sangat besar. Begitu banyak keluarga kehilangan orang yang mereka kasih. Begitu banyak keluarga kehilangan harta benda, kehilangan kehidupan. Dan kami berdoa untuk 3 orang warga negara Indonesia, bahkan yang masih kerabat dengan GKI, Saudara Jerun Hehuat dengan 2 temannya, Kadek Andana, Alma Parahita, yang sedang hilang, sedang dicari. Kami doakan supaya mereka dapat ditemukan, bahkan dalam keadaan hidup dan sehat. Bapa, belas kasihan-Mu lah tempat sandaran semua orang. Kiranya Tuhan mau mendengarkan keluh kesah luas dari keluarga. Tuhan kiranya mau mendengarkan doa-doa dari gereja-gereja di seluruh dunia, dari agama-agama di seluruh dunia terhadap kesedihan Nepal. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami naikkan syafaat kami dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan memberikan persembahan. Sebelumnya saya membacakan satu ayat dari 1 Tawarid 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kantong persembahan diedarkan dan kita menyanyikan Terima Kasih Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mampu pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat diundang berdiri, kita menaikkan pujian bait keempat. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman.
kita menaikkan doa persembahan. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan untuk kebaktian pagi. Kami sadari itu semua karena kasih setia Tuhan yang menghantar kami boleh hadir di rumah Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan hamba-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan dimampukan untuk selalu melekat pada Kristus, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan yang sungguh kami sadari Bapalah yang terlebih dahulu memberikannya kepada kami. Bapa, berkatilah tangan anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Beri mereka hikmat dan bijaksana, agar persembahan ini dapat dipakai, diolah dengan penuh tanggung jawab. Boleh menyatakan kasih Tuhan di setiap kesempatan. Kami menaikkan doa persembahan ini dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan nyanyian pengutusan. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berpihak menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhanku. Ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku.